Selamat datang di video pembelajaran kelas 2. Jangan lupa subscribe, share, dan like agar Miss dan Mister semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Baiklah anak-anak, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Yes, Allahu Akbar. Baiklah, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 3, subtema 4, pembelajaran 2 dan 3. Mari kita belajar bersama Miss Hilda, Miss Nisa, dan Mr. Andi. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, ayo sama-sama kita tundukkan kepala dan angkat tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memudahkan kita dalam memahami materi pelajaran. Baiklah anak-anak, selamat menyaksikan. Hai anak-anak, materi yang akan dipelajari di video ini adalah: pertama, tentang kerukunan hidup. Kedua, nilai pecahan ulang. Selamat menyaksikan. Ayo anak-anak, kita belajar bahasa Indonesia bersama Mr. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 yang soleh dan soleha. Alhamdulillah kita kembali lagi di pembelajaran tematik. Tema 3, subtema 4, pembelajaran kedua dan ketiga. Kali ini Mr. Andi akan membahas mengenai persamaan kata dan dongeng. Selamat menyaksikan. Kehidupan sosial. Kakek dan nenek Nina tinggal di desa. Mereka tinggal di RT 05 RW 06 di Desa Karangagung. Di lingkungan RW-nya belum ada gedung pertemuan. Gedung itu penting untuk warga. Warga RW sepakat membangun gedung itu. Mereka akan melakukannya secara swadaya. Mereka akan menarik iuran. Iuran ditarik dari warga RW. Iuran yang terkumpul nanti akan dibelikan bahan bangunan. Ada pasir dan semen, ada juga bata merah. Mereka membutuhkan kayu dan genting juga. Mereka membelinya di toko bahan bangunan. Semua bahan telah dibeli. Gedung itu akan dibangun secara gotong royong. Mereka akan melakukannya pada hari libur. Pada hari yang ditentukan, warga berkumpul. Mereka telah bersiap melakukan kerja bakti. Mereka membawa peralatan yang dibutuhkan. Ada sekop, cangkul, dan ember. Ada juga saringan pasir. Semua warga bekerja sama. Ada yang mengaduk semen dan pasir, ada yang membuat galian fondasi, ada juga yang membuat pintu. Semua bekerja saling membantu. Pada sore hari bangunan telah berdiri. Bangunan belum sempurna, mereka akan melanjutkannya minggu depan. Setelah kalian simak cerita tentang kehidupan sosial, mari sekarang kita belajar menjodohkan persamaan kata. Untuk mencari persamaan kata, kalian pilih kata yang memiliki arti yang sama. Membantu. Kira-kira persamaan katanya apa ya? Tepat sekali, menolong. Karena membantu dan menolong memiliki arti yang sama, yaitu memberi tenaga dan sebagainya. Kerja bakti. Kira-kira persamaan katanya apa ya? Tepat sekali, gotong royong. Karena kerja bakti dan gotong royong memiliki arti yang sama, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya nanti kalian kerjakannya di Ayo Mencoba halaman 170. Simaklah dongeng berikut ini. Kisah dua semut penggali semangat. Pada suatu hari, sekelompok semut tengah berjalan melewati hutan. Di antara jalan yang mereka lewati, rupanya terdapat genangan air yang cukup besar. Genangan air itu ternyata menenggelamkan dua di antara sekelompok semut tersebut.
Mereka terjatuh dan tidak tahu bagaimana cara berenang. Mereka hanya berteriak dan berusaha sekuat mungkin untuk bisa menyentuh daratan. Genangan air itu rupanya cukup besar sehingga setiap kali dua semut itu nyaris berhasil. Gelombang air seakan membuat mereka kembali menjauh dari daratan yang dituju. Melihat hal ini, sekelompok semut lainnya akhirnya berkata, Hai, genangan air itu tidak akan bisa membuatmu kembali. Usahamu hanya akan sia-sia. Kamu akan mati saja di sana. namun kedua semut itu mengabaikan komentar dari teman-teman sekelompoknya. Mereka tidak mendengar ocehan tersebut dan hanya berusaha sekuat mungkin untuk mencoba dan terus mencoba. Kemudian kelompok semut yang lainnya kembali berkata, Sudah kukatakan, usahamu itu tidak akan pernah membuahkan hasil. Kamu hanya akan tenggelam dan mati di sana. semakin banyak anggota semut yang meminta mereka menghentikan usahanya, akhirnya satu semut pun menyerah. Ia berpikir bahwa apa yang dikatakan kelompoknya adalah benar. Untuk bisa kembali menyentuh daratan, sepertinya hanyalah mimpi yang sia-sia. Usahanya yang sudah ia lakukan nyatanya tak membuahkan hasil juga. Ia menyerah dan akhirnya mati di sana. Sedangkan semut yang lain masih berupaya sekuat tenaga. Kelompoknya terheran-heran mengapa ia terus saja melakukan hal konyol seperti itu. Hai, apa kau tidak dengar apa yang kita katakan? Berhentilah, percuma. Kau tidak akan pernah berhasil. Namun tak lama kemudian selembar daun gugur terjatuh tepat di sampingnya. Tanpa berpikir panjang, semut pun segera naik dan akhirnya selamat sampai ke darat. Saat ia tiba, semut lain bertanya. Apa kau tidak dengar apa yang kita katakan tadi? Lalu semut itu pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia tuli. Telinganya tidak cukup baik untuk mendengarkan suara dengan frekuensi yang tidak dekat jaraknya. Ia justru mengira bahwa kelompok menyemangatinya sepanjang waktu. Setelah kalian simak dongeng tersebut, kira-kira apa ya hikmah yang dapat kita ambil? Hikmah yang dapat kita ambil adalah jangan dengarkan apa kata orang lain. Bila kita percaya dengan keyakinan sendiri, maka yakinlah apa yang kita lakukan dengan berusaha dan berdoa, insya Allah membuahkan hasil yang baik. Setelah kalian simak dongeng ini, nanti kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaannya di Ayo Berlatih halaman 173. Mari anak-anak kita belajar pendidikan kewarganegaraan bersama Miss Hilda. Hari ini semua anak bergembira. Mereka diajak Pak Guru bermain bola. Pak Guru membagi siswa menjadi dua kelompok putra dan kelompok putri. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota sama. Masing-masing kelompok berlomba bermain menendang, menangkap, dan melempar bola. Mereka harus bekerja sama dalam kelompoknya. Kelompok yang paling cepat adalah pemenangnya. Sebelum bermain, semua siswa melakukan pemanasan. Gerakan pemanasan dilakukan dari kepala sampai kaki. Permainan olahraga yang dilakukan secara kelompok membutuhkan kerjasama. Kerjasama akan berjalan baik jika ada toleransi dan sikap lapang dada. Dalam kelompok biasanya ada perbedaan-perbedaan. Agar perbedaan tersebut tidak memecah belah kelompok, maka semua anggota kelompok harus bersikap rukun. Anggota kelompok tidak boleh memaksakan kehendak dan menang sendiri. Kelompok harus kompak dan bekerja sama agar mendapatkan kemenangan. Ayo anak-anak, sekarang waktunya berdiskusi. Silahkan kalian buka buku paket kalian pada halaman 168 ya. Mendiskusikan sikap saat bermain. Pernyataan-pernyataan berikut terkait dengan bacaan yang tadi. Bagaimana sikapmu terkait pernyataan-pernyataan berikut? Silanglah kolom setuju jika kamu berpendapat setuju. Silanglah kolom tidak setuju jika kamu tidak setuju. Oke, sebagai contoh, nomor 1. Pernyataan pertama, rukun dengan teman-teman ketika melakukan permainan. Apakah kalian setuju atau tidak? Ya, itu hal yang baik. Itu artinya silahkan kalian silang pada kolom sikap setuju.
Baiklah anak-anak, untuk nomor selanjutnya silahkan kalian kerjakan di rumah ya. Mari anak-anak, sekarang kita ke pembelajaran ketiga. Silahkan buka buku kalian pada halaman 174. Ayo kita membaca. Bakti sosial. Hari ini ibu guru memberikan pengumuman. Besok sekolah Nina akan mengadakan upacara. Upacara tersebut dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Upacara akan dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat. Setelah upacara akan diadakan bakti sosial. Bakti sosial tujuannya memberi bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Nina dan teman-teman juga menyiapkan bingkisan. Mereka membelikan buku, penghapus, pensil, dan alat tulis lain. Berikut barang-barang yang akan mereka sumbangkan. Nina dan teman-teman sedang mempersiapkan bingkisan untuk bakti sosial. Barang-barang yang dibelinya dibungkus dengan rapi. Barang-barang itu akan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Nina dan teman-teman sangat bersemangat untuk menolong sesama. Mereka menolong sesama dengan tulus ikhlas. Menolong sesama manusia merupakan sikap yang terpuji. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Marilah kita senantiasa meningkatkan kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan teks bacaan tentang bakti sosial, ayo saatnya kita berlatih. Silahkan buka buku paket kalian pada halaman 175, menanggapi pernyataan. Anak-anak, setiap agama mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Bagaimanakah sikap yang seharusnya kamu lakukan jika ada sesama yang membutuhkan berikut ini? Pertama, jika ada teman yang terjatuh saat berolahraga, apa yang akan kalian lakukan? Ya, betul sekali. Segera menolongnya, bukan menertawakannya ya. Nah, sekarang giliran kalian. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 silakan kalian kerjakan di rumah. Terima kasih. Mari anak-anak, kita belajar matematika bersama Miss Nisa. Kelas 2. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar menuliskan dan menjumlahkan harga barang. Nah, hari ini kita akan mengulang kembali ya, belajar menulis dan menjumlahkan harga barang jika barang yang kita beli itu lebih dari 1. Hari ini ibu guru memberikan pengumuman. Besok sekolah Nina akan mengadakan upacara. Upacara tersebut dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Upacara akan dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat. Setelah upacara akan diadakan bakti sosial. Bakti sosial tujuannya memberi bantuan masyarakat yang kurang mampu. Nina dan teman-teman juga menyiapkan bingkisan. Mereka membelikan buku, penghapus, pensil, dan alat tulis lainnya. Berikut adalah harga barang-barang yang akan mereka sumbangkan. Pensil Rp500, penghapus Rp500, buku Rp2.000, penggaris Rp1.000, dan tip X seharga Rp2.000. Nina dan kelompoknya akan membeli barang-barang tersebut lebih dari 1. 5 buku tulis, 10 penggaris, 7 pensil, 12 penghapus, dan 6 buah tip X. Kita akan membuat tabel terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu, sebelum kita menjumlahkan keseluruhannya, kita hitung dulu terlebih dahulu harga setiap barangnya. Nina akan membeli 5 buku tulis. Harga 1 buku tulis yaitu Rp2.000. Maka cara berhitungnya adalah kita kalikan terlebih dahulu. 5 dikali 2.000 sama dengan 10.000. Untuk penggaris, Nina membeli 10 penggaris. Harga 1 buah penggaris yaitu Rp1.000. Berarti cara berhitungnya 10 dikali 1.000 sama dengan Rp10.000. Nina membeli 7 pensil. 1 buah pensil seharga Rp500. Berarti 7 dikali 500 sama dengan 3.500.
Nina juga membeli 12 penghapus. Harga satu buah penghapus yaitu Rp500. Berarti 12 dikali 500 sama dengan 6.000. Yang terakhir, Nina membeli 6 tip X. Harga satu buah tip X yaitu Rp2.000. Maka 6 dikali 2.000 sama dengan 12.000. Setelah kita menghitung harga tiap barangnya, selanjutnya adalah kita jumlahkan seluruhnya. 10.000 ditambah 10.000 sama dengan 20.000. 20.000 ditambah 3.500 sama dengan 23.500. 23.500 ditambah 6.000 sama dengan 29.500. 29.500 ditambah 12.000 sama dengan 41.500. Maka total uang yang harus dibayarkan Nina untuk semua barang adalah Rp41.500. Hai teman-teman, sekarang Miss Nisa akan mengajarkan kalian cara cepat berhitung bilangan yang memiliki banyak angka nolnya. Contohnya 5 dikali 2.000. Kalian cukup mengalihkan angka 5 dan 2. 5 dikali 2 berapa? Ya 10. Nah lalu kita tambahkan sisa 0 dari angka 2.000. Ada berapa ya kalau ribuan nolnya? Ya ada 3. Kita tambahkan 3. Maka 5 dikali 2.000 sama dengan 10.000. Oke, contoh selanjutnya 10 dikali 1.000. Kalian cukup mengalihkan 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu kalian hitung semua 0 yang terdapat dari angka 10 dan angka 1.000. Ada berapa nolnya? Ada 1, 2, 3, 4. Maka 10 dikali 1.000 sama dengan 10.000. Bagaimana teman-teman? Jangan bingung lagi ya jika menghitung angka yang memiliki banyak nilai angka nolnya. Ingat, semua bilangan atau angka jika dikalikan angka 0, maka hasilnya adalah 0. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak, kalian telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, Miss Hilda, Miss Nisa, dan Mr. Andi mohon izin pamit undur diri ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.